Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah pendidikan di Kabupaten Tanah Laut dan terkhusus juga masalah standarisasi nasional ya Pak ya. Baik, secara umum dulu nih Pak Kadis, bagaimana kondisi dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut? Silahkan Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa dan pendengar radio Tuntung Pandang dan Ibu pembawa acara serta Pak Anang dan Pak Mutar. Pada kesempatan pagi hari ini kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut untuk menyapa pada pagi hari ini berkaitan dengan standar nasional pendidikan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Dinas Pendidikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya dulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, itu Syawal 1433 Hijriah ya. 43 ya. Dan juga kami ucapkan selamat kepada Dinas Pendidikan dan berkenan dengan pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei tahun 2022 yang akan kita peringati pada hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022 yang akan datang ini. Kepada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan yang diberikan mengenai kita bincang-bincang pada pagi hari ini mengenai standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Laut. Yang mana sebagaimana yang diatur dalam pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 157 nomor 57 tahun 2001 yang telah disempurnakan dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 di mana ada perubahan mengenai standar pendidikan nasional yang ada di Tanah Laut ini. Karena kita standar ini dalam artian adalah kriteria yang harus kita capai, harus kita laksanakan tentang sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Jadi standar ini adalah sebagai acuan kita untuk menuju kepada kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang mana standar nasional ini ada 8 kriteria yang harus kita laksanakan. Yang pertama standar isi, standar proses, dan standar kompetensi kelulusan, standar pendidikan tenaga pendidikan, dan standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar pemulihan pendidikan. Nah, dari standar-standar inilah yang harus kita laksanakan di daerah, mau dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu baik sistem pendidikan formal maupun informal, dari pendidikan usaha dini sampai dengan pendidikan tinggi. Namun untuk kita di pendidikan kabupaten ini kita dibatasi dengan pendidikan usia dini sampai pendidikan usia pendidikan menengah. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab kita pada saat ini. Dari 8 kriteria ini kita telah melaksanakan, namun belum sepenuhnya dapat kita laksanakan karena peraturan pemerintah ini baru saja diterbitkan, dan kita semaksimal mungkin akan berupaya dari sistem pelaksanaan pembelajaran maupun sistem pengajaran yang ada di Tanah Laut ini akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan akan kita terapkan sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oke, baik Pak Jainal, dari poin-poin acuan ya, standar nasional pendidikan tadi yang sudah ada beberapa Bapak sampaikan, setidaknya ada 3 permasalahan krusial yang dihadapi baik tingkat nasional mungkin juga di Kabupaten Tanah Laut. Di antaranya kurangnya sumber daya manusia, para guru ya dan tenaga pengajarnya, kemudian sarana prasarana, kemudian juga biaya pendidikan yang masih dianggap masih tinggi oleh sebagian kita. Nah, bagaimana dengan kondisi di Tanah Laut sendiri Pak dengan 3 permasalahan ini? Terima kasih Bu. Mungkin untuk di Tanah Laut kriteria untuk standar pendidikan mengenai kompetensi guru, memang saat ini kompetensi guru untuk tenaga pendidik kita harus ada kompetisinya. Yang pertama harus S1 pendidikan. Nah, artinya mutu pendidikan kita ini harus kita tingkatkan. Kalau dulu mungkin untuk tenaga sekolah
dasar ini masih belum memenuhi standar. Saat ini kita sudah benahi, semua pendidikan harus S1 pendidikan, dan artinya mutu kita akan kita terus tingkatkan, walaupun ada beberapa mungkin ada sekolah yang masih belum, namun itu tidak menjadi hambatan karena sudah hampir 90% lebih tenaga pendidik kita sudah memenuhi standar yang perlahan-lahan ya Pak ya. Iya. Ya, untuk sarana prasarana memang sarana prasarana pendidikan saat ini kita masih ada yang boleh dikatakan belum memenuhi standar semuanya, karena kita standar pendidikan ini di baik sarana prasarana itu baik fisik maupun non fisik maupun sarananya itu memang terutama teknologi informasi yang berkaitan dengan komputer. Saat ini kita masih membenahi dan masih semua sekolah akan kita laksanakan atau kita berikan komputer dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi untuk tenaga sekolah SMP hampir kita semua kita sudah adakan komputer, namun hanya SD yang masih belum secara bertahap kita akan lakukan transfer connect daripada ilmu yang ada di guru-gurunya untuk sekolahnya. Jadi minimal nanti tamat SD itu sudah bisa mereka tahu dengan teknologi informasi. Paling tidak dasar-dasarnya Pak ya. Ya mereka bisa ke sekolah karena walau bagaimanapun sekarang kita asesmen nasional sudah menggunakan berbasis komputer. Jadi mau tidak mau anak-anak kita harus tingkat mutunya dan harus mengetahui daripada teknologi yang saat ini. Iya. Untuk mengenai pembiayaan saat ini memang kita tidak bisa terlepas bahwa bagaimanapun pembiayaan ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, karena tanpa ada biaya mungkin kita tidak akan bisa meningkatkan mutu pendidikan, dan juga peran masyarakat. Saya harapkan juga ada peran serta masyarakat dalam hal pembiayaan, karena pemerintah juga tidak akan mampu semua menanggung biaya yang sangat cukup besar dinas pendidikan ini, yang jumlahnya sangat luas dengan adanya 239 sekolah dan 58 SMP, itu cukup banyak dan muridnya lebih dari 32.000 Bu untuk anak yang dari SD sampai SMP ini. Jadi kalau kita tidak sama-sama antar pemerintah dan masyarakat dan para pemerhati pendidikan, tidak akan mungkin kita dapat meningkatkan mutu pendidikan kita khususnya di Tanah Laut ini, Bu. Kalau mengenai tingginya biaya pendidikan ini, kira-kira nih Pak, kalau menurut evaluasinya di segi mana nih yang masih dirasakan sangat tinggi, sangat mengganggu mungkin kepada para siswa kita, para orang tua, Iya. Sebenarnya untuk biaya pendidikan saat ini kita sudah ada Bu dana dari pemerintah pusat, dana BOS, dana Iya. Sebenarnya untuk anak didik kita semua biaya itu sudah ditanggung oleh pemerintah, dalam artian khususnya pemerintah dalam artinya untuk SD, SMP maupun sampai SMA itu sudah ada biaya BOS dana. Ini dari anggaran APBN ya Pak? Iya, anggaran pusat itu setiap siswa. Namun itu juga mungkin tidak mencukupi kalau secara keseluruhan ingin dibebankan kepada pemerintah. Nah, jadi tingginya pendidikan ini kalau untuk tingkat dari PAUD, SD, SMP itu saya rasa tidak menjadi permasalahan yang krusial. Mungkin hanya akan ada bertambah biaya pendidikan kalau memang di luar pembelajaran ekstrakurikuler ataupun yang lain sarana prasarana yang mungkin bagi sekolah ingin ditingkatkan lebih, ya itu mungkin biaya. Tapi secara umum pembiayaan pendidikan khususnya Tanah Laut ini saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada anak sekolah yang putus karena masalah biaya. Nah, kami jamin semua anak sekolah kalau memang masalah biaya kita akan tanggung kalau mereka akan putus. Dan saat ini juga kita sudah memberikan dalam hal untuk pembiayaan ini bagi masyarakat miskin, Bu. Kita akan memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin dalam tahun 2020 ini dan kita anggarkan sebanyak 1 miliar. Jadi itu tidak dari anggaran APBD ya Pak? APBD, ya. Jadi tidak ada lagi masalah bagi anak-anak kita yang terutama yang tidak mampu tidak melanjutkan ke pendidikan. Ya paling tidak pada 12 tahun ya Pak ya, wajar 12 tahun. Ada yang telepon Pak, kita tahan dulu. Iya, halo selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabar? Baik Bu, Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Ada yang belum tanyakan nih terkait dengan mutu pendidikan. Kebetulan hanya buka radio nih perjalanan ke Kintab. Oh iya Pak. Pak Kadi sana ke Kintab juga aja Pak. Karena bersusulan lampian. silakan Pak. Jadi perbedaan dengan apa yang dimaksud dengan ini Pak, yang dari dinas ke guru penggerak, sekolah penggerak, kayaknya ada kayak gitu. Terus kata guru teladan itu Bu, apa yang di barometernya gitu. Terkadang gini,
ada guru teladan, dia guru teladan memang. Cuma kesibukannya itu setelah dia jadi guru teladan, maksudnya dia full jadi pelatih, mentor ke sana kemari, bicara Iya, betul. Akhirnya anak buah terbengkalai ya. Nah, akhirnya yang saya tanyakan begini Bu, artinya tidak sekedar permasalahan sekedar anak buah terbengkalai. Sekarang kan kita bertertib Bu. Sedangkan tertib itu digaji kan dari jam mengajarnya gitu. Jadi kalau sementara dia jadi guru pengajar, terus jadi pelatih sana kemari, sekolahnya terbengkalai, muridnya terbengkalai, terus guru yang ditinggalkan gitu ditekan misalnya untuk supaya lebih bagus. Nah itu apa gitu loh, konsekuensinya bagi mereka artinya tidak pas gitu loh. Jadi sementara dia jadi pelatih guru teladan, tertibnya kan dia jalan tidak sedikit dana. Iya, betul. Menggiurkan ya Pak Har. Itu Bu, menggiurkan. Mungkin anak jadi gimana tadi diterima. Kada diterima Pak Jainal Pak, ulun kena anak juga. Ya, aja masih Bu. Selamat pagi untuk semuanya para pendengar. Hati-hati di jalan, yang di jalan. Iya, baik. Terima kasih Pak Har sudah bergabung di pagi hari ini. Ya, hati-hati di perjalanan. Semoga selamat sampai di tujuan. Pak Kadis nih langsung ditanggapi bisa nih Pak. Ada beberapa poin tadi yang sudah dipertanyakan oleh Pak Har. Ya, yang pertama tadi tentang guru penggerak dan sekolah penggerak. Nah, kemudian kategorinya guru teladan. Nah, lalu implementasi guru teladan itu setelah mendapat predikat guru teladan itu. Nah, bagaimana tindak lanjutnya begitu? Iya, berkaitan juga dengan sertifikasi katanya. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih kepada Pak Har yang telah memberikan masukan kepada kami. Kami akan mencoba memberikan informasi mengenai yang disampaikan tadi, sekolah penggerak. Dalam program pemerintah pada kesempatan ini, Mas Menteri ini banyak mengeluarkan ide-ide masalah pendidikan saat ini. Ada yang disebut dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu adalah merupakan sekolah yang saat ini dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah itu menjadi sekolah penggerak dalam artian mereka memonip daripada sekolahnya itu bagaimana melakukan inovasi perubahan terhadap sekolahnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan sekolah penggerak. Di Tanah Laut ini sudah kita ada sekolah penggerak dan saat ini kita dalam tahap pembelajaran selama 9 bulan itu akan dibidik oleh pemerintah pusat melalui mentor-mentornya yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Nah, sekolah kita ada tidak salah ada 3 sekolah SMP, ada 12 SD, Pak. SD 12, SMP ada 3 ya, ada TK, PAUD ada 7. Nah, itu yang mengikuti sekolah penggerak. Nah, untuk guru penggerak kita telah mempunyai guru penggerak ada di Tanah Laut ini, dan saat ini kalau guru penggerak itu ada individu, ada mereka sendiri sebagai guru yang berupaya melakukan inovasi terhadap pembelajaran maupun kegiatan yang ada di sekolahnya. Itu merupakan pribadi daripada guru tersebut. Yang mereka akan bisa mengajak ke guru-guru lain menjadi semacam inovator daripada guru-guru lain adalah guru penggerak yang saat ini setelah ada di Kemenlaut pada angkatan pertama itu sebanyak 45 guru penggerak yang telah lulus mengikuti seleksi ataupun setelah mengikuti masa pendidikan selama 9 bulan dilaksanakan di secara daring maupun luring yang ada di Tanah Laut pada tahun 2021 itu, Bu. Oke. Berarti guru penggerak dengan guru teladan terpisah ya? Ya. Iya, oke. Yang mungkin kedua. kalau guru teladan Bapak bisa tambahkan, Mbak. Silakan Pak Muhtar. Ya, terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Mungkin pada kesempatan ini kita ingin menegaskan kembali berkenaan dengan guru penggerak. Jadi pada dasarnya guru penggerak ini bersifat pelatihan, pembekalan bagi para guru gitu kan. Nah, ini memang kategori awal Pak guru penggerak ini apa nih? Orang yang bisa nanti dimasukkan di dalam pelatihan ini tadi kategori awalnya. Enggak, memang ada beberapa persyaratan yang dipersyaratkan, diantaranya minimal ada masa kerja, diantaranya kan itu usia, dan diharapkan mereka ini mampu nanti sesuai namanya ini menggerakkan kawan-kawan
yang tentu di lingkungan pendidik itu kan supaya nanti dapat mengembangkan diri, meningkatkan mutu layanan pendidikan. Selama ini memang ada sedikit kesalahan persepsi, istilah guru penggerak ini seakan beban bagi kawan-kawan guru gitu kan. Wah ini jadi guru penggerak berarti nanti kan akan sibuk. Sosoknya itu mungkin karena yang namanya penggerak ini tentu harus mampu menggerakkan. Padahal tidak, ini kan. Ini maksudnya adalah upaya pemerintah untuk menciptakan sosok-sosok yang menjadi teladan lah, yang mampu menggerakkan khususnya di bidang pendidikan, sehingga nanti menjadi panutan gitu mampu menyebarkan apa yang sudah mereka lakukan, mereka peroleh dari kegiatan ini pada kawan-kawan yang lain. Nah, jadi yang kita harapkan tentu mendorong kawan-kawan yang belum mengikuti guru penggerak ini agar segera mungkin bisa berpartisipasi lah dalam guru penggerak ini, karena untuk yang akan datang peran guru penggerak ini kelihatannya lebih diutamakan gitu untuk kedudukan kepala sekolah itu mempersyaratkan harus dari guru penggerak diantaranya ini dari kan. guru penggerak dulu baru bisa memasuki ke seleksi cakep gitu ya. Jadi dipersyaratkan gitu. Apa perbedaannya Pak? Kelebihannya begitu pada sekolah seorang guru penggerak dengan seorang guru biasa? Sertifikatnya kan tambah banyak gitu. Oh iya, yang pertama itu memang. Begitu, iya. Nih Pak Har nih yang ngiler nih. Akan memperoleh sertifikat, terutama kan dia sertifikatnya tentu bisa digunakan untuk pengembangan profesi mereka kan ini sebagai syarat untuk kenaikan pangkat misalnya. Betul. Nah, namun lebih jauh dari itu, tentu apa yang diperoleh selama diklat di guru penggerak ini dari adanya komunikasi sesama kawan-kawan guru penggerak, ini kan dari ada bahkan ada pameran, mereka kreativitasnya benar-benar terasah itu Bu, sehingga tentu saja setelah mengikuti guru penggerak, kompetensi mereka tentu akan menjadi lebih baik itu, dan jiwa inovasinya itu menjadi lebih lah itu kan, karena dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui guru penggerak ini itu didorong kawan-kawan kita dari guru ini untuk melakukan inovasi-inovasi terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran ini, belajar mengajar. Dan itu diperoleh tidak hanya dari kegiatan transfer ilmu, tapi justru dari komunikasi antar sesama kawan-kawan dari guru penggerak ini itu sendiri itu kan. Jadi sangat bermanfaat sekali. Baik. Perbedaannya dengan guru teladan tadi Pak? Kalau guru penggerak tadi kan sikapnya pembekalan. Kalau guru teladan ini seleksi kelihatannya loh. Jadi dilaksanakan pemilihan guru teladan, sifatnya seleksi. Jadi dilakukan seleksi bagi tentu kawan-kawan yang potensial, yang tentu memiliki kelebihan-kelebihan lah, yang tentu dari kompetensinya, dari mungkin kinerjanya ya ini kan. Nah dari sana tentu dibuat sebuah indikator untuk menentukan masalah mungkin kegiatannya. Nah ini tentu tidak kita harapkan setelah mendapatkan sebagai guru teladan, predikat yang guru kita teladan, harapkan justru dari keteladannya itulah dapat mendorong terjadinya peningkatan. Lebih banyak maksudnya harus turun sebagai pendidik ya Pak ya. Bukan tadi disampaikan oleh Pak Har tadi sebagai pelatih, mentor gitu ya kemana-kemana gitu sehingga memang anak didik kita terbengkalai. memahami ini peran kita sebagai guru kan selain memenuhi beban utama sebagai pendidik, tentu kadang-kadang kita juga diminta sebagai untuk melaksanakan beberapa tugas tambahan, termasuk diantaranya tadi mungkin sebagai narasumber. Nah ini tentu dengan pengaturan manajemen yang lebih baik itu kan tentu permasalahan ini akan dapat diatasi. Peran Dinas Pendidikan sendiri Pak dalam hal menjaga kredibilitas si guru teladan ini tadi berkaitan dengan adanya
di sisi lain ya dia harus lebih banyak berkecimpung di pendidikannya, tapi di sisi lain dia harus lebih diminta juga harus memenuhi menjadi pelatih, mentor dan sebagainya. Bagaimana Pak peran Dinas Pendidikan sendiri mengatur apa ya kegiatannya ini? Tentu kita mengharapkan begitu dari Dinas Pendidikan, tentu memberi bimbingan arahan supaya tugas, karena yang utama pendidik ini tadi kan. Iya, betul. Ya, tentu tugas utama ini harus dikedepankan di situ. Namun kita juga memberi kesempatan pengembangan diri bagi kawan-kawan kita yang kita anggap potensial ini. Jadi jangan harap kelebihan, jangan sampai kelebihan yang mereka miliki ini tidak kita manfaatkan, gitu kan. Terpendam begitu. Iya. Jadi sebisa mungkin kita juga dalam beberapa kegiatan tentu memanfaatkan potensi yang mereka miliki untuk tentu fokus pada kemajuan, pengembangan kompetensi bagi kawan-kawan yang lain kan ini kan. Lalu kebijakan yang nyata nih Pak, yang real gitu ya untuk para guru-guru yang sudah berpredikat guru teladan, agar dua kepentingan ini seimbang gitu. Iya. Jadi memang kalau kita setiap melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kompetensi, kita memanfaatkan tenaga yang memang yang potensial yang ada di daerah kita itu kan. Nah, salah satunya itu tadi kawan-kawan kita yang mendapat predikat guru teladan ini tadi. Nah, kemudian tentu kita menyelenggarakan ini sangat menyesuaikan bagaimana tentu saja beban yang tugas yang harus mereka lakukan, sehingga kegiatan-kegiatan yang tentu menggunakan tenaga mereka kita laksanakan, justru kita harapkan tidak mengganggu jam belajar mengajar. Oke, begitu ya Pak Haryanto. Nah, sudah dijelaskan dari baik oleh Pak Kadis kemudian juga oleh Pak Mutar ya, tentang para guru yang sudah berpredikat sebagai guru teladan ya dengan kesibukannya. Ya, ada kebijakan tersendiri yang real ya dari Dinas Pendidikan, bahwa mereka mengharapkan adanya dua kepentingan ini dengan mengatur waktu. Ya, dengan mengatur waktu. Bisa misalnya di luar jam belajar mengajar ya, ketika itu bisa diatur. Nah, jadi seperti itu, sehingga predikat guru pendidikan ini memang dapat melekat dengan baik begitu ya. Jadi tidak setelah mendapatkan predikat guru pendidikan, guru teladan, kinerja ke sekolah ini semakin berkurang. Iya, semakin berkurang. Kita tidak berharap seperti itu. Begitu ya Pak Haryanto, mudah-mudahan dapat puas ya dengan jawabannya. Dan kita masih menunggu kontribusi dan juga saran, pendapat dan masukan dari para pendengar lainnya. Silahkan masuk melalui line telepon kita di 08115012 304 ya. Dunia pendidikan ini adalah dunia yang cukup rumit. Banyak permasalahannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi ya, banyak poin-poin yang harus dipenuhi, dan dalam memenuhi berbagai poin ini pemerintah tidak mampu secara sendirian, tapi harus bersama-sama dengan masyarakat dan juga lembaga-lembaga yang terkait. Di Kabupaten Tanah Laut sendiri nih Pak Kadis, bagaimana nih peran dari lembaga masyarakat dan juga lembaga-lembaga yang lainnya untuk dunia pendidikan kita? Apakah sudah maksimal atau bagaimana begitu? Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Ibu penyiar yang saya hormati. Sementara ini untuk peran masyarakat maupun lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Tanah Laut ini memang cukup aktif, yang selama ini telah banyak membantu dunia pendidikan. Nah, baik itu dari dana CSR maupun lainnya, kami sangat mengapresiasi. Baik itu ada sekolah yang non formal, yang saat ini mungkin boleh dikatakan ada yang bilang itu paket A, B dan C. Itu salah satu juga merupakan pendidikan kita yang saat ini kita lagi meningkatkan daripada masyarakat kita minimal mereka mempunyai ijazah kesetaraan. Saat ini kita ada juga melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan seperti di Arutmin. Nah, itu kita ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam artian pendidikan non formal untuk kejar paket
di sana Bu. Ya, jadi salah Oke. satu keterlibatan masyarakat maupun lembaga yang ada di tanah laut ada kita melakukan kerjasama, maupun mereka ada juga memberi bantuan terhadap sarana pendidikan yang ada, terutama yang dekat dengan lingkungan mereka itu perusahaan, bagus. lingkungan, Iya. lembaga yang swadaya masyarakat yang ada di sana. Ya, kami juga banyak berterima kasih juga Bu. Ya, oke, bagus ini sudah sinkron ya Pak, antara pemerintah, masyarakat dan juga lembaga-lembaga yang ada, khususnya perusahaan ya, lembaga komersial yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan ini kita berharap pada masa-masa yang akan datang akan terus dapat ditingkatkan ya. Apalagi dunia pendidikan kita semakin masa semakin rumit begitu ya, semakin banyak permasalahannya. Baik, saya ke Pak Anang nih, Pak Anang. Bagaimana Pak? Kita kan saat ini pendidikan mulai dari seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, mulai dari usia PAUD ya sampai dengan ke sekolah menengah tingkat pertama itu kita sudah menggunakan teknologi ini Pak. Bagaimana kondisi teknologi kita untuk Kabupaten Tanah Laut dan bagaimana penerimaan dari anak-anak kita Pak tentang sistem teknologi ini? Ya, terima kasih. Sementara memang di kabupaten kita pada saat ini kan untuk penginformasian tentang pembelajaran, saat ini kan kita ada kerjasama dengan pihak Radio Tuntung Pandang yang kemarin kita melakukan siaran Badatang ya? Badatang Oke. itu diantaranya. Selain itu juga dari pihak kawan-kawan guru, kawan-kawan pendidik, itu mereka menggunakan inovasi pembelajaran yang karena selama 2 tahun ini kita pandemi, maka mereka menggunakan inovasi-inovasi menggunakan teknologi informatika yang dikuasai mereka. Nah, dan alhamdulillah memang walaupun secara tidak langsung bahwa mereka belajar dengan adanya penggunaan teknologi tadi. Dan alhamdulillah kemudian siswa tertantang untuk ikut nimbrung dan ikut ingin menguasai teknologi tersebut. Nah, itu dan ternyata dari kegiatan tersebut siswa termotivasi untuk ingin lebih tahu. Saat ini seperti itu. Memang ada kecenderungan apabila yang secara online tadi ada kecenderungan bahwa mendidiknya itu tidak berhasil 100%. Yep. Karena apa? Ada sistem mendidik tadi yang tidak tersampaikan. Contohnya tentang etika dan seterusnya, ya seperti itu, hingga tidak tersampaikan secara online, ya kan. Tapi yang bisa seandainya tersampaikan adalah dengan secara tatap muka. Cuma alhamdulillah ini Pak Kepala Dinas sudah mengambil kebijakan bahwa mulai bulan Mei ini kita sudah tatap muka, ya secara keseluruhan 100% ya, oke, alhamdulillah. Dan kembali belajar sesuai dengan jadwal yang 8 jam pelajaran per hari. Oke. Jadi sementara alhamdulillah untuk penguasaan teknologi ya dianggap cukuplah untuk di Kabupaten Tanah Laut. Apakah gurunya, apakah itu siswanya. Walaupun memang tidak 100% mereka kuasai. Karena sesuatu yang baru, gitu kan, sesuatu yang baru. Kira-kira itu. Oke. Padahal kita tahu ya Pak, anak-anak kita kan yang masih kecil-kecil itu sudah menguasai teknologi. Iya. Cuman teknologi yang beradul gitu ya, hanya game-game gitu. Iya, jadi dasarnya memang sudah ada, tapi untuk menggiring kepada teknologi yang benar-benar bermanfaat gitu ya, yang berdasarkan tujuan dari pendidikan itu yang agak susah ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah kalau kita sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka 100%, ini berarti sebuah kebahagiaan bagi para orang tua yang banyak keluhan-keluhan ketika anak-anak kita pembelajaran jarak jauh atau bahkan yang kemarin masih dibatasi 50% ya, karena orang tua bingung nih anak yang di rumah nih belajarnya seperti apa gitu, apalagi pada orang tua yang sedang sibuk. Baik, saya sedikit ke sistem sekolah yang paket tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas nih. Apakah sistem sekolah yang paket ini Pak standar nasional pendidikannya sama dengan sekolah yang biasa atau mereka ada tersendiri atau bagaimana Pak? Ya, kita kalau mengacu kepada sistem daripada pendidikan nasional ini, standar nasional pendidikan ini, itu baik formal maupun informal itu sama Bu. Ya, jadi kita tidak membedakan karena standar nasional ini yang menjadi tolak ukur nanti mereka kelulusannya. Jadi saat ini untuk paket ini tidak seperti yang pembelajaran yang lewat-lewat. Kalau lewat-lewat itu kita mungkin bisa aja datang
langsung mengikut ujian. Langsung ujian paket. Kalau kebijakan yang sekarang mereka harus aktif. Mereka harus terdaftar di dalam data pokok pendidikan. Oke. Bagi mereka yang tidak terdaftar dalam pokok pendidikan, mereka tidak dapat melakukan ujian paket. Jadi mereka harus tatap muka, berapa sesuai dengan jadwalnya seminggu 2 kali dan terdaftar di dalam data pokok pendidikan, baru mereka bisa mengikuti ujian paket. Nah, tidak seperti dulu mungkin kita bisa aja merasa sudah sekolah kelas 3, nah kita langsung ikut ujian paket, nah dapat sekarang tidak bisa. Nah, harus terdaftar dulu dalam data pokok pendidikan dan kehadirannya, dan kita ada pendidikan non formal yang melakukan pelaksanaannya. Nah, jadi kita saat ini dalam artian perlahan meningkatkan mutu pendidikan. Betul, itu baik paket yang walaupun non formal ini, Bu. Bagus ya. Kalau dulu kan Pak ada istilah nih, kalau paket ini kayaknya kayak dikesampingkan dulu gitu ya, lulusan paket ya. Sekarang ya para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM ya, jangan khawatir bagi Anda yang mungkin belum menyelesaikan wajar 12 tahun ya, silahkan dapat mengikuti di paket. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa mutu dari sekolah paket juga sudah disetarakan ya, sudah gratis, Bu. Dan gratis. Yang penting tuh gratis ya Pak ya. Nah, yang penting gratis full ya Pak 100%. Nah, full 100%. Jadi kalau bahasa orang Banjar tuh menyediakan awak aja Pak lah. Nah, itu ya. Iya, menyediakan awak aja. Oke, baik Pak. Di berikutnya nih tentang tadi Hari Pendidikan yang tadi Bapak sampaikan, yang seyogianya jatuh pada tanggal 2 Mei ya, karena kemarin kita Hari Raya Idul Fitri. Nah, maka untuk kebijakan dari pimpinan kita akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 13. Apa nih Pak yang menjadi sebuah inovasi atau mungkin kebanggaan atau mungkin sesuatu hal yang berbeda Hari Pendidikan Nasional tahun ini, karena kan kita melewati masa-masa COVID kemarin itu Pak. Nah, tahun ini bagaimana Pak? Ya, kita alhamdulillah selama tahun 2022 ini kita telah melewati masa pandemi COVID, walaupun masa pandemi COVID ini sebenarnya musibah bagi dunia pendidikan, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Karena kita hampir 2 tahun anak didik kita tidak bisa tatap muka, dan kami banyak melakukan pendekatan karena sekolah itu mereka hampir ada yang tidak kenal sama gurunya. Iya, betul. Tahu-tahu tidak masuk. Nah, itulah salah satu musibah yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Alhamdulillah masa pandemi ini telah berakhir, dan kita pada saat ini Hari Pendidikan Nasional ini yang sejoknya tanggal 2 Mei tadi, namun karena kita berbarengan dengan Hari Raya Idul Fitri sehingga tidak dapat dilaksanakan. Nah, sesuai dengan arahan dan ketentuan dari pemerintah itu tentang Hari Pendidikan dilaksanakan nanti pada hari Jumat tanggal 13 Mei. Kita akan melakukan upacara bendera di halaman kantor Bupati Tanah Laut. Nah, dan kami akan menyampaikan undangan kepada pemerhati pendidikan maupun kepala SKBD yang terlibat, pemerintah sekolah, pelajar semuanya akan kita laksanakan dengan penunjuk pakaian adat, Bu. Kita akan melaksanakan dengan pakaian adat. Nah, sesuai dengan arahan Pak Bupati, kita lakukan upacara itu dengan pakaian adat dan petunjuk dari pemerintah pusat. Demikian, Bu. Yang dapat di momentum yang tersendirinya apa nih Pak? Ciri khasnya tahun ini pada Hari Pendidikan Nasional kita. Temanya saya lupa. Pimpin pemulihan bergerak untuk merdeka. Nah, tim pemulihan bergerak untuk merdeka belajar. Mungkin ada artinya nih Pak Muhtar. Mungkin kalau kita melihat dari kata yang digunakan di sini pemulihan, karena sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas tadi bahwa kita baru saja mendapatkan musibah gelombang yang luar biasa. Betul sekali. Jadi kita harapkan pada momen pendidikan nasional ini kita harapkan menjadi titik awal lah bagi kita, menumbuhkan kesadaran bagi kita bahwa saat ini pendidikan kita sedang terpuruk, dan tentu menjadi kewajiban kita semua kita bersama untuk membangkitkan kembali memulihkan kondisi yang saat ini sedang terjadi begitu. Minimal kepada awal bahkan kalau bisa kita apalagi ada teknologi dan sebagainya saat ini akan lebih daripada yang dulunya, dan diperlukan sekali adanya
kerjasama ya, kontribusi dari semua pihak. Baik Pak Kepala Dinas, Pak Muhtar dan juga Pak Anang Arianto, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Saya ingin statement terakhir nih dari Pak Kepala Dinas nih tentang dunia pendidikan kita. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Kami atas nama Dinas Pendidikan saat ini meminta kepada seluruh masyarakat, baik itu pemerhati pendidikan, orang tua maupun sekolah. Pada saat ini kita telah memasuki masa pembelajaran penuh, dalam artian kita tidak ada lagi WFH maupun PJJ. Secara PJJ. Jadi saat ini kami himbau kepada orang tua, masyarakat dan untuk dapat mensekolahkan anaknya dengan sebaik-baiknya, dan sama-sama kita melakukan mengawasi dan bekerja sama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Jadi antara masyarakat, orang tua dan guru hendaknya dapat bekerja sama agar mutu pendidikan kita ini dapat ditingkatkan, terutama tentang indeks pembangunan manusia pada saat ini. Yang salah satunya adalah dunia pendidikan menjadi salah satu tolak ukur untuk meningkatkan IPM yang ada di Provinsi Selatan, khususnya di Kabupaten Laut ini. Jadi kami mengharapkan mudah-mudahan kita dapat bekerja sama dan dunia pendidikan saat ini dapat lebih bagus lagi dari tahun-tahun kemarin. Dan kami menghimbau kepada seluruh guru-guru yang ada di Tanah Laut dapat mengabdikan dirinya dengan sebaik-baiknya, patuhi apa yang telah diterapkan oleh pemerintah, dan jangan lupa juga tetap kita melaksanakan protokol kesehatan walaupun masa pandemi saat ini sudah landai. Demikian Bu. Baik, terlambat nih Pak, saya buka WA. Ada pertanyaan dari kawan kita ini tentang evaluasi dari standar nasional pendidikan. Tanah Laut sendiri apakah pernah mengevaluasi standar pendidikan nasional kita seperti yang sudah Bapak sampaikan poin-poinnya? Bagaimana kondisi standar nasional dengan poin yang ada di Tanah Laut, Pak? Oke. Terima kasih. Mungkin untuk evaluasi saat ini kita masih dalam melaksanakan Bu, karena ini peraturan pemerintahnya baru-baru terbit nomor 4 tahun 2022. Kita saat ini lagi menyusun draft untuk melakukan evaluasi terhadap standar nasional yang telah dilaksanakan ini. Nanti dalam waktu dekat kita akan sampaikan hasil evaluasi yang telah diterapkan dalam rangka standar pendidikan nasional yang khususnya di Tanah Laut ini Bu. Nah seperti itu ya para pendengar yang sudah bergabung bersama kami dan sudah memberikan kontribusinya ya. Tadi yang terakhir tadi tentang skor dari standar pendidikan nasional. Kalau kita melihat di pusat itu di skor 87 kalau tidak salah ya Pak. Kita sejajar dengan Nigeria. Nigeria, dan mudah-mudahan juga Tanah Laut bisa sejajar bisa seperti nasional jadi standar 87. Dan untuk semua itu diperlukan kerjasama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya.